Shalom, salam sehat bagi kita semua. Selamat malam bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Sungguh adalah sukacita bahwa pada malam hari ini kita dimungkinkan untuk berjumpa melalui program Saat Teduh Malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Dan pada malam hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk lalu di dalamnya kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, membawa hidup kami seutuhnya hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau sajalah kami akan dikuatkan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan melalui perjumpaan kami malam hari ini, melalui saat teduh malam BPSW 4 Gereja Toraja,
hati kami sungguh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini, dan kami dikuatkan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, sungguh kami tersedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini yang akan menjadi bahagian kita bersama terpilih dari pertama Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Pertama Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, di malam hari ini dalam saat teduh malam yang kita nikmati bersama, satu tema perenungan yang akan kita renungkan ialah pengharapan dalam pergumulan. Pengharapan dalam pergumulan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, konon yang membuat seseorang itu dapat bertahan menghadapi setiap penderitaan dalam hidupnya adalah karena dia memiliki pengharapan. Tanpa pengharapan, seseorang tidak akan bisa bertahan menghadapi setiap penderitaan dan pergumulan yang dijumpainya. Sama seperti seseorang yang terapung-apung dalam laut, di tengah laut. Dia akan sanggup terus bertahan karena dia punya pengharapan. Begitu pula dengan setiap orang yang teraniaya, yang tertindas, yang menderita atau bergumul oleh karena iman kepada Kristus. Kekuatan mereka tidak lain dan tidak bukan ialah pengharapan, yakni pengharapan bahwa Kristus tidak akan pernah meninggalkan mereka, tidak akan pernah tinggal diam dalam melihat penderitaan umatnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu berasal dari dasar kata harapan. Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan, atau juga bisa dikatakan suatu kejadian akan berubah menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Itu pengharapan, harapan. Nah perjalanan kehidupan kita manusia di tengah-tengah dunia ini senantiasa menjumpai dengan yang namanya pergumulan. Silih berganti, pergumulan itu datang, penderitaan bisa saja kita jumpai dan rasakan, dan tidak jarang membuat kita manusia lalu bersusah hati. Bahkan ada yang lalu berputus asa oleh karena beratnya pergumulan yang dia hadapi. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita sama-sama baca bersama pada malam hari ini, kita kembali diingatkan
bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang setia. Allah yang kita kenal adalah Allah yang turut merasakan penderitaan umatnya. Suatu bukti nyata bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang setia, yang turut merasakan penderitaan umatnya. Bangsa Israel lalu dibebaskan dari penindasan di Mesir oleh karena Allah mendengar jeritan mereka. Allah turut merasakan penderitaan yang bangsa Israel alami di tanah Mesir. Bahkan bukan itu saja Bapak Ibu. Dunia di mana kita berada ini juga diselamatkan oleh pengorbanan Kristus Yesus anaknya yang tunggal, karena Allah peduli terhadap umatnya. Tidak main-main Bapak Ibu jemaat Tuhan. Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini, bentuk kepedulian Allah terhadap dunia ini. Allah menghendaki semua yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Rasul Petrus pun melalui pengalaman hidupnya ketika dia masih bersama-sama dengan Yesus, menuliskan bahwa tiada kekuatan apapun yang dapat melebihi kekuatan Yesus Kristus. Tiada kasih yang sempurna di dunia ini selain kasih dari Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Itu kesaksian hidup Rasul Paulus. Nah, bahkan melalui salah satu ayat dari pembacaan kita malam hari ini, Rasul Petrus memberikan bentuk penguatan kepada kita dalam menghadapi berbagai bentuk pergumulan. Ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi dari ayat 10 ini Bapak Ibu, kita bersama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa Allah sendirilah di dalam Kristus Yesus akan senantiasa memperlengkapi kita, akan senantiasa meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita dalam menghadapi apapun juga. Bahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, Petrus mengingatkan kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah, bawa semuanya. Kenapa Bapak Ibu kita dipanggil untuk lalu membawa, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena kita manusia yang terbatas. Sehebat apapun kita menurut pandangan kita dalam dunia ini, kita tidak akan mampu menghadapi pergumulan dan berbagai hal dalam kehidupan ini ketika kita mengandalkan diri sendiri. Hanya di dalam Tuhan saja. Nah, karena itu, jika pada saat ini kita sementara bergumul oleh karena persoalan yang datang silih berganti, tetaplah percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Dia yang akan terus memperlengkapi, meneguhkan dan menguatkan kita. Persoalannya sekarang yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan dan kita gumuli ialah, maukah kita mengundang Dia sungguh-sungguh hadir dan meneguhkan kita menjalani kehidupan ini? Persoalannya ada pada diri kita masing-masing. Maukah kita mengundang Dia? Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kita menghadapi pergumulan saat ini, dalam masa-masa sulit, entah itu sehubungan dengan sakit penyakit, virus yang sementara mewabah saat ini, masa-masa pandemi, oleh karena pergumulan masalah ekonomi keluarga, pendidikan anak-anak, apapun pergumulan kita, mari datanglah kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, karena Dialah yang akan memelihara kamu.
Tuhan yang akan memperlengkapi kita dalam tuntunan kuasa Roh Kudus untuk dengan penuh kesetiaan melakukan firman-Nya ini dalam kehidupan kita setiap hari. Percaya Tuhan mampu menolong kita melewati masa-masa sulit ini karena Allah peduli dan senantiasa juga merasakan pergumulan yang kita hadapi. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang mengajak kita untuk senantiasa teguh berpengharapan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, mari kita lalu melantunkan pujian. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, pelengkap Kidung Jemaat 255. Kita percaya bahwa dengan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka amanlah jiwa kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang akan senantiasa meneguhkan dan menopang kami. Karena dengan demikianlah ya Tuhan, kami akan senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk terus bertahan di tengah-tengah dunia ini, menghadapi berbagai bentuk penderitaan, pergumulan, dan masalah kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa sekalipun saat ini adalah masa yang sangat sulit bagi kami melakukan berbagai aktivitas kami, melakukan berbagai tanggung jawab kami, bahkan tidak jarang kami berada dalam ketakutan oleh karena wabah virus COVID-19. Tetapi kami bersyukur Tuhan, bahwa kami tetap dikuatkan, kami tetap diberikan kesehatan untuk lalu terus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan terlebih Tuhan, kami bersyukur kami boleh diperjumpakan melalui program Saat Teduh Malam BPSW 4 Gereja Toraja saat ini. Kami bersyukur firman-Mu boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami, yang kembali meneguhkan iman pengharapan kami dalam Kristus Yesus, mengingatkan dan menyadarkan setiap kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang peduli dan setia dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan,
untuk semua yang Engkau nyatakan. Dan biarlah firman-Mu ini yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama, hanya oleh karena dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami senantiasa dimampukan untuk memberlakukannya. Sehingga sehebat apapun pergumulan yang kami hadapi, kami akan tetap berdiri kokoh di dalam Engkau. Ya Tuhan, saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang membawa hidup kami seutuhnya kepadamu. Mari berkati setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Berkatilah dalam kehidupan rumah tangga. Berkati dalam segala pekerjaan dan usaha yang ditekuni. Berkati dalam berbagai rencana dan harapan-harapan kami Tuhan. Engkau yang tahu keberadaan kami. Karena itu Tuhan, kami membawa semuanya hanya kepadamu. Biarlah kehendak-Mu lah yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Lindungi kami Tuhan, topang kami dengan sayap pengasihan-Mu, sehingga dalam segala keadaan kami boleh menjalani hidup ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan, mampukan kami di dalam menghadapi masa-masa yang sulit pandemi virus COVID-19 saat ini. Berkati setiap kami anak-anak Tuhan, karuniakan kami hikmat, sehingga kami boleh menjadi bahagian yang akan memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Biarlah kami berhikmat untuk senantiasa menjaga diri kami yang adalah bait Allah sendiri. Mampukan kami dalam hikmat Allah untuk lalu menjadi duta-duta-Mu dalam dunia ini, untuk senantiasa mengingatkan setiap kekasih-kekasih kami yang ada di sekitar kami, untuk senantiasa saling menjaga satu dengan yang lainnya. Dan kami tetap bersatu hati mendoakan pemerintah kami. Mampukan mereka Tuhan dalam tuntunan hikmat Allah sendiri untuk lalu mengupayakan berbagai bentuk usaha dalam menyelesaikan persoalan yang sementara kami hadapi. Kami percaya Tuhan dalam iman dan pengharapan kami kepadamu ya Yesus, bahwa badai ini akan berlalu pada saat yang Tuhan tentukan sendiri. Berkatilah para tenaga medis yang menjadi gugus tugas garda terdepan dalam penyelesaian persoalan ini. Jaga mereka Tuhan, biarlah mereka juga tetap sehat dan kuat, terus dimampukan melaksanakan pekerjaan dan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah hidup mereka senantiasa berbahagia dan bersuka cita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, hidup kami seutuhnya kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah sungguh kehendak-Mu lah yang boleh berlaku dalam kehidupan kami ini. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan permohonan kami, karena semuanya kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, sumber berkat bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Amin. Demikianlah saat teduh malam dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dalam segala keadaan. Salam sehat bagi kita semua.